bergabung teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan praktikum fisiologi tumbuhan 2, acara 2 dengan judul yaitu pertumbuhan kecambah dalam kondisi gelap dan terang. Adapun anggota kelompok kami yaitu Wiwen Kurniati dengan NIM B1A 01909, Kholifatul Nur Aliyah dengan NIM B1A 01988, Irfan Fauzi dengan NIM B1A 01989, dan Natifah Husnul Fauziah dengan NIM B1A 01990. Adapun tujuan diadakan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Gunakan alat dan bahan yang digunakan. Alat yaitu gelas plastik sebanyak 4 buah, sprayer, penggaris, sendok makan, dan alat tulis. Untuk bahannya, biji kacang hijau sebanyak 20 biji, kapas, air, dan kertas label. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja yang dilakukan pada praktikum kali ini. Yang pertama, siapkan gelas plastik yang sudah berisi 1 lembar kapas sebanyak 4 buah. Kemudian, siapkan 5 biji kacang hijau atau Vigna radiata ke dalam setiap gelas plastik yang sudah berisi kapas tersebut dan beri label pada setiap gelasnya. Selanjutnya, biji kacang hijau tersebut disiram sebanyak 1 sendok makan air setiap 2 hari sekali. Letakkan pada tempat gelap dan terang, kemudian amati selama 1 minggu dengan parameter tinggi tanaman dan jumlah daun. Selanjutnya, kita masuk ke hasil. Hasil yang pertama, pengamatan perkecambahan biji kacang hijau pada keadaan gelap dengan parameter warna daun. Berdasarkan tabel, kita dapat mengetahui bahwa terdapat 2 ulangan, di mana masing-masing ulangan terdapat 5 biji. Pada hari pertama sampai hari ke-7, pada tabel menunjukkan hasil yang sama, yaitu ditunjukkan dengan 2 tanda plus, yang artinya adalah kacang hijau memiliki daun yang berwarna hijau muda. Selanjutnya, hasil yang kedua, pengamatan tinggi tanaman dan jumlah daun perkecambahan biji kacang hijau pada keadaan gelap. Tinggi kacang hijau pada hari pertama yaitu 0, hari kedua 1,24 cm, hari ketiga 3,9 cm, hari keempat 7,9 cm, hari kelima 11,75 cm, hari keenam 16,65 cm, dan hari ketujuh adalah 25,9 cm. Kemudian, parameter yang kedua adalah jumlah daun. Nah, pada hari pertama dan hari kedua, jumlah daunnya adalah 0, hari ketiga sampai hari ketujuh memiliki jumlah daun dengan rata-rata 2. Hasil yang ketiga adalah pengamatan warna daun perkecambahan biji kacang hijau pada keadaan terang. Nah, berdasarkan tabel, kita dapat mengetahui bahwa pada hari pertama sampai hari ke-7 menunjukkan hasil yang sama, yaitu terdapat 3 tanda plus, yang artinya adalah kacang hijau memiliki warna daun berwarna hijau tua. Kemudian hasil yang keempat, pengamatan tinggi tanaman dan jumlah daun perkecambahan biji kacang hijau pada keadaan terang. Nah, pada hari pertama, tinggi tanaman kacang hijau adalah 0, hari kedua 1,28 cm, hari ketiga 3,01 cm, hari keempat 5,39 cm, hari kelima 7,91 cm, hari ke-7 cm, dan hari ke-7 adalah 16,44 cm. Kemudian jumlah daunnya pada hari pertama dan hari kedua adalah 0, dan pada hari ketiga sampai hari ke-7 memiliki jumlah daun dengan rata-rata 2. Nah, ini merupakan tanaman kacang hijau pada hari pertama dan hari ke-7 dalam keadaan gelap. Sedangkan ini merupakan tanaman kacang hijau pada hari pertama dan hari ke-7 dalam keadaan terang. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat kita peroleh adanya perbedaan antara tinggi tanaman yang ditempatkan di tempat gelap dengan tanaman yang ditempatkan di tempat terang. Tanaman yang ditempatkan di tempat gelap relatif tumbuh lebih cepat daripada tanaman yang ditempatkan di tempat terang. Selain itu, kita juga dapat melihat adanya perbedaan dari warna daunnya. Daun dari tanaman yang ditempatkan di tempat gelap relatif lebih pucat warnanya daripada tanaman yang ditempatkan di tempat terang. Pemanjangan batang ini terjadi karena adanya aktivitas fitohormon, terutama hormon auksin. Nah, hormon auksin ini berperan dalam pemanjangan dan juga pertumbuhan sel di daerah ujung meristem. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Apabila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Sebaliknya, ketika hormon ini tidak terkena cahaya matahari, dia tidak akan aktif dan juga tidak akan terurai. Nah, keadaan hormon yang inaktif inilah yang kemudian menyebabkan adanya pemanjangan sel secara terus-menerus pada tanaman yang diletakkan di kondisi gelap. Peristiwa ini dapat kita sebut dengan peristiwa etiolasi, di mana tumbuhan akan tumbuh dengan sangat cepat di kondisi gelap, namun tumbuhan ini memiliki kondisi fisik yang kurang baik. Batang tanamannya tidak kokoh, warna tumbuhannya, warna daunnya relatif lebih pucat karena kekurangan klorofil. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya intensitas cahaya ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, di mana dapat kita lihat adanya perbedaan tinggi tanaman dan juga warna daun dari masing-masing tumbuhan yang diletakkan di kondisi gelap dan kondisi terang. Peristiwa yang terjadi ketika tanaman ini diletakkan di tempat gelap dapat kita sebut dengan peristiwa etiolasi.